dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilbram Dunar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita sama-sama baru memasuki indahnya bulan suci Ramadan. Izinkan MTGW, Mario Teguh Golden Ways, sama-sama membuat Anda lebih bahagia bersama orang-orang yang paling Anda sayangi. Topik kita malam hari ini berbicara mengenai sebuah derita. Derita tanpa akhir. Bagaimana ini kalau kita semua mengalami hal-hal seperti ini? Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dirahmati Tuhan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tiada penderitaan tanpa akhir. Memang tidak ada penderitaan tanpa akhir karena tujuan dari penciptaan kita adalah dibahagiakan. Sehingga tidak mungkin ada orang disakitkan hatinya tanpa ada kesempatan untuk kemudian dibahagiakan. Kan baru saya tulis di Twitter itu. Aku mendengar mereka mencemoohku, aku melihat mereka menertawaiku, tapi aku diam. Karena suksesku nanti akan mendiamkan mereka. Gitu. Itu kan kata-kata orang yang percaya pada keseimbangan dalam kehidupan. Bahwa tidak mungkin orang sepenuhnya disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Mudah-mudahan bahasan kita malam ini menjadikan kehidupan ini wajar. Karena sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan pengertian bahwa semuanya wajar. Memang begitulah seharusnya kalau kita ingin mulai naik dalam kelas kehidupan yang lebih baik, segeralah menerima yang terjadi ini sebagai yang wajar, kemudian menghebatkan diri sehingga kita pantas bagi kehidupan yang lebih berderajat. Itu. Pak Mario membahas mengenai tiada derita tanpa akhir. Yes. Memang segala sesuatu yang kita rasakan, derita itu harusnya berakhir. Tapi masih banyak orang yang sampai sekarang belum menemukan titik cerah akan ujung dari deritanya ini. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super sekali Mas Ilbram. Yuk kita lihat memesnya yang ini. Jika engkau mengeluhkan penderitaan, pastikanlah lebih dahulu bahwa engkau bukan penikmat derita. Penikmat derita tidak akan mampu move on. Anak-anak seperti Mario sama Hadi tidak mampu menikmati penderitaan. Anak kecil itu paling cepat move on. Mereka tidak pernah lama-lama hidup dalam penderitaan. Mau dicubit, diseksa seperti apapun, dia akan lihat ibunya bilang, memang salahku. Anak kecil itu loh. Nggak pernah menyalahkan, mama yang tidak adil. Nggak pernah bilang, memang salahku. Walaupun ibunya yang berantakan keadilannya. Oke, lihat. Anak-anak move on cepat sekali. Itu masak-masakan, ya. Dokter-dokteran, suntik-suntikan. Cek, belum dicabut dia sudah main-main yang lain. Itu berarti ada orang yang memang penikmat derita. Ingat ya, sakitnya hati karena dikhianati sangat mirip dengan indahnya kebahagiaan waktu anak kita lahir. Mirip sekali, dekat sekali. Itu sebabnya orang-orang yang menikmati derita tidak mau keluar. Itu sebabnya kan, aku begini, oh aku begitu, dia begitu, kenapa begini. Lalu dia berkumpul dengan sesama orang susah. Itu sebabnya nasihatnya, janganlah bergaul dengan orang susah. Yang dibicarakan apa? Kesusahan. Lalu mereka tambah lama, tambah memperburuk kesusahan. Bayangkan ceritanya, oh nggak apa-apa itu jeng dibandingkan aku. Iya toh? Oh itu belum seberapa. Itu anakku rencananya istrinya 4. Seperiksa dulu. Sekarang saya tanya, hati Anda itu loh, apakah hati yang lebih mudah berbahagia atau yang menikmati kesedihan? Yang mana? Putuskan. Dan wajahnya lain. Nih wajah saya seperti ini. Ini penikmat derita atau orang yang menikmati penderitaan orang lain? Tetapi intinya adalah cek apakah hati Anda itu hidup karena kesedihan atau menyalah karena kebahagiaan. Gitu.
Super sekali Pak Mario. Menarik sekali. Pembahasan ini mudah-mudahan Anda tetap bersama kami. Dan sekarang saatnya Anda untuk mengambil alat polling yang ada di studio tentunya. Dari bangku Anda ya, kita akan melakukan polling, silahkan. Sementara Anda dimanapun Anda berada, polling ini bisa Anda lakukan lewat smartphone. Kalau saya menggunakan Oppo Find 7. Ini smartphone pertama di dunia dengan layar 2K resolution. Super screen juga dengan Focus System yang membuat charging menjadi jauh lebih cepat. Ya, saya akan tampilkan di layar, ini dia polling kita kali ini. Siap-siap untuk Anda pilih. Jika Anda berada dalam masalah dan kesulitan yang panjang dan sepertinya tidak pernah selesai, apa sikap Anda? Yang A, bersedih, merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa kehidupan Anda tidak mudah seperti orang lain? Yang B, Anda bersedih, kesal, lalu mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kesulitan Anda, menjauhi mereka dan berupaya lebih baik lagi. Sementara yang C, Anda bersedih, gelisah untuk memperbaiki keadaan, memeriksa sikap dan cara yang perlu diperbaiki, lalu berupaya lebih giat lagi. Silakan Anda perhatikan betul jawabannya, lalu tentukan pilihan A, B, atau C. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sama-sama. Ditambah dengan pilihan Anda di mtgwpol.com, kita akan sama-sama ketahui seperti apa prosentase A, B, ataupun C. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena sudah terlalu lama mungkin ya Pak jomblo, jadi mulai kasihkan gitu Pak jomblo. Jadi kegiatan saya sama orang-orang jomblo gitu Pak. Dipersembahkan oleh Find 7 Oppo Smartphone. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sebelum kita lihat sama-sama seperti apa hasil polling dari sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpol.com, saya ingin bertanya satu hal kepada Pak Mario. Berbicara mengenai tiada derita tanpa akhir, ini berbicara mengenai orang yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan dunia, menyalahkan orang-orang yang di sekitarnya atas penderitaannya. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini, Pak Mario? Super pertanyaan yang baik sekali Mas Ilbram. Yuk kita lihat memes yang kedua ini. Penderitaan adalah keadaan hati, bukan keadaan dunia. Maka perbaikilah hatimu agar duniamu terperbaiki. Sekarang kita lihat Kiara. Kiara ini temannya Mario sama Hadi. Kalau dia sedang asik memasakkan telur ceplok seperti ini, melihat Hadi sama Mario sudah menunggu begitu, apakah Kiara mampu untuk sedih? Tidak. Perbaiki hati. Sudah tahu letaknya kebahagiaan di mana? Kalau Anda bersedih, kebahagiaan itu keluar dari hati Anda. Dan keluarnya tidak pernah lebih jauh dari 1 jengkal. Coba semua ukur 1 jengkal, lalu taruh tangan Anda di sana. Lalu coba tekan, ada terasa seperti menahan nggak? Ya, lihat wajah saya. Nih, kalau saya sedih, kalau saya tekan, berarti apa? Happiness is a matter of decision. My life, my decision. Saya putuskan untuk bahagia. Saya bisa bahagia tanpa orang menjadi baik kepada saya. Saya tidak harus menunggu orang lain baik kepada saya sebelum saya bahagia. I decide. I am happy. Gitu. Super Pak Mario, terima kasih. Ya, sekarang saya akan minta Anda melihat kembali seperti apa pollingnya dan bagaimana hasilnya. Ini dia. Jika Anda berada dalam masalah dan kesulitan yang panjang dan sepertinya tidak pernah selesai, lalu apa sikap Anda? Yang memilih A 13%, yang memilih B 7%, yang memilih C 80% dari 3095 voters. Baik, berarti yang memilih A ataupun B tetap ada ya. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pilihannya? A, Ibu. Silakan Ibu naik ke atas panggung memilih B. Bapak Ibu memilih B ya, 7% ya. Silakan Bapak. Ya, dan yang mewakili mayoritas 80% memilih C. Saya pilih 1 orang. Ya, silakan Bapak. Sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan masing-masing jawabannya, pilihannya A, B ataupun C. Seperti apa kita dengarkan sama-sama. So Ibu Dara,
Anda memilih A. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu Dara. Saya Dara dari Tangerang. Selama ini itu hidup saya itu yang saya pikir nggak sama gitu dengan teman-teman saya. Saya sejak kecil bantu orang tua dagang ini, dagang itu. SMP, SMA saya dikirim orang tua saya tinggal di Palembang, sedangkan saya di sini hidup dengan tante saya waktu zaman SMA. Terus sekarang saya harus kuliah sambil kerja, terus sekarang saya harus bantu orang tua saya untuk menyekolahkan adik saya juga. Jadi saya rasa saya pilih A itu kan sesuai dengan kehidupan yang ada di yang saya alami selama ini, Pak. Makanya saya pilih A. Itu bukan penderitaan, Ibu. Itu namanya a full life. Kehidupan yang penuh sekali. Bayangkan kalau ibu anak orang kaya, pemalas, nggak ngapa-ngapain. Gitu, pembantu dipanggil, nyalain games. Remote-nya. Adepin sini dong TV-nya. Coba gitu. Ayo. Ada orang loh yang hidupnya seperti sayuran yang menunggu mati. This is a full life. Anda, Pak? Salam super Pak Mario, saya Rian dari Lampung. Dias Parian? Ya, saya memilih B. Bersedih, kesal, mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kesulitan Anda, menjauhi mereka dan berupaya lebih baik lagi. Oh, super sekali. Siapa, Pak, yang bertanggung jawab atas kesulitan Anda itu? Pertama kita introspeksi diri, kira-kira datangnya dari diri kita atau dari orang lain. Kalau saya kasih contohnya, penderitaan jomblo, Pak. Oke. Ya. Kenapa jomblo menderita? Di sini saya karena sudah terlalu lama mungkin ya Pak jomblo, jadi mulai kasihkan gitu Pak jomblo. Loh, asik jadi jomblo kok menderita, bagaimana caranya? Jadi gini Pak, karena mungkin kan mencari siapa. Jadi saya mungkin teman-teman saya juga masih jomblo. Jadi kegiatan saya sama orang-orang jomblo gitu Pak. Ya itu salah siapa? Ya mungkin kalau misalnya saya menjauhi mereka, berteman dengan orang-orang punya pacar, punya pasangan, mungkin saya juga bisa tertular gitu Pak. Dapat jodoh juga Oke, gitu. jadi yang salah ini teman-teman karena ya mungkin karena pergaulan. karena mereka. pergaulan. Iya. Yang memilih pergaulan itu siapa? Ya karena ya saya jomblo, pertama jomblo, kemudian ketemu temen jomblo, jadi keasikan lama-lama gitu Pak. Yang diomongin, yang diobrolin dalam paguyuban jomblo itu apa? Ya kalau kita kan nggak ada pasangan, jadi yang diomongin ya cuman main, paling ya main-main aja gitu Pak. Apakah berusaha memperbaiki doa-doa malam minggu untuk hujan itu? Kalau kita mah doanya jangan hujan juga Pak, masalahnya kan juga kan kita main gitu Pak kalau pasangan. Ini bener jomblo logis. Oke, nah. Iya toh, karena dia mau main. Jadi dia tidak mau ada hujan. Nah, jadi kalau gitu solusinya apa Pak? Supaya Anda tidak lama-lama berada dalam kesulitan itu. Mungkin saya akan jaga jarak sama mereka, kemudian mencari teman baru yang punya pasangan yang bisa memberikan saya kenalan supaya saya bisa cepat dapat jodoh gitu Pak. Tapi kita dengarkan, berarti ada yang disalahkan ini. Yang disalahkan siapa? Teman-teman. 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 Nanti teman-teman dengar, kamu ini teman Anda kembali nanti mereka tanya, salah gua apa? Ayo coba. Good, super. Anda Pak? Baik, salam super Pak Mario. Salam super. Saya Selamat Nurbadi dari Cirebon. Selamat, Jas. Baik, saya rasa seperti ini. Bersedih dan gelisah adalah alamiah dari seorang manusia dan seluruh umat manusia. Dan jadi saya pikir mengapa Tuhan selalu menciptakan kesedihan dan kebahagiaan. Mohon maaf, kebahagiaan dan kesenangan itu pasti selalu ada derita dan kesedihan. Maka dari itu kita pertama kali itu wajar bersedih dan gelisah. Tapi bukan dinilai dari jatuhnya, akan tetapi dinilai dari mana dia bangkit.
Bapak masih single? Saya sudah putuskan, saya tidak mau pacaran lagi, Pak. Perhatikan semua laki-laki, sebanyak omongan apapun setelah menikah diam. Karena jatah bicaranya diambil istrinya. Dipersembahkan oleh Fine Seven. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Bapak masih single? Saya sudah putuskan, saya tidak mau pacaran lagi, Pak. Dalam arti saya mau lebih menyendiri. Karena saya tidak mau dekat-dekat dengan hal yang bisa membuat saya terjerumus. Tapi itu faktor dari diri saya sendiri, bukan saya menyalahkan orang lain. Nah, ini loh. Ya. Dia ini single by decision. Dia ingin segera punya kekasih. Lihat ya. Ini jalanan, jalur lambat sama jalur cepat. Ya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tanya sekarang. Anda ingin masuk di jalur cepat atau jalur lambat? Jalur cepat. Orang yang ingin masuk ke jalur cepat, orang jalur apa? Orang yang ingin masuk ke jalur cepat, dia itu orang apa? Jalur lambat. Makanya jangan inginkan jalur cepat. Ingin jadi orang kaya. Orang apa? Itu belum tentu miskin, tidak. Betul, tidak kaya, belum kaya. Jangan, salah. Ayo orang jalur cepat, apa sikapnya? Menolak jadi orang jalur lambat. Orang kaya, menolak jadi orang miskin. Orang pandai, menolak jadi orang bodoh. Orang bodoh ingin pandai. Ini loh yang ingin, ini jalur cepat atau lambat tadi? Cepat. Lambat. Dia ingin punya kekasih, berarti dia di pihak yang sedang diabaikan. Dia memutuskan sendiri, berarti dia dari jalur di mana dia tadi ada hubungan. Itu loh sikapnya. Berarti ini memutuskan, berarti dia sebetulnya mampu untuk berpasangan. Ini sudah berupaya. Ya, sudah mulai kelihatan logikanya. Itu loh sikap keseharian kita. Jadi jangan terlalu inginkan kekayaan, takutlah kemiskinan, kelemahan, kebodohan, dan penyakit di masa tua. Bersedih. Kenapa Anda bersedih? Yang saya rasa nggak adil aja Pak. Dari kecil saya hidupnya kok kayak gini aja gitu. Sedangkan teman-teman saya apa yang mereka pingin, apa yang mereka mau, pasti mereka dapat gitu. Stop dulu. Sudah pernah lihat tayangan TV anak kecil SD merawat bapaknya yang lumpuh di Medan? Apakah kalau Anda menuntut keadilan Anda ingin hidup seperti dia? Enggak. Lihat itu. Jadi yang dianggapnya tidak adil adalah orang yang lebih dari dia, lalu tidak peduli dengan orang yang kurang. Ibu menganggap dunia tidak adil, tapi pertanyaan saya, apakah ibu adil di dalam menyikapi kehidupan seperti itu? Untuk sekarang sih saya udah merasa cukup bersyukur ya Pak ya, sudah bisa membantu orang tua saya sejauh ini. Tapi mungkin saya kurang bersyukur aja kali ya Pak untuk nyikapin super hidup. sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Setelah nasihat tadi, let it happens. Let it happens. Apa keputusan Anda? Keputusan Anda? Ya cari pasangan, Pak. Konsisten, Pak. Konsisten sekali ya. Cari pasangan, ini nggak salah. Caranya mencari bagaimana? Membuka diri, terus kayak dekatin gitu, Pak, PDKT gitu. Caranya mendekati wanita itu seperti apa, Pak? Perhatian, Pak. Ini loh Pak nasihatnya Pak. Let love find you. Biarkan cinta menemui Anda. Oke.
Sekarang sahabat-sahabat saya yang putri, apakah Anda tertarik kepada laki-laki yang rapi? Jadi harus apa? Harus rapi. Rapi. Apakah Anda tertarik kepada laki-laki yang anggun, yang tidak mudah marah, yang memaafkan semua kesalahan wanita? Gitu? Apakah Anda tertarik seperti itu? Good. Apakah orang seperti itu banyak bicara atau lebih diam? Lebih diam. Wanita suka laki-laki pendiam. Perhatikan semua laki-laki sebanyak omongan apapun setelah menikah diam. Karena jatah bicaranya diambil istrinya. Berarti kalau begitu, kalau Anda mau ditemukan oleh cinta, karena cinta itu ada di hati wanita, Anda harus mengerti yang disukai wanita. Sebetulnya yang mereka cari bukan kekasih, mereka mencari bentuk terindah dari pribadi masing-masing. Karena kalau Anda sudah menemukan pribadi yang indah, yang anggun, yang melihat semuanya wajar, yang terbaik yang datang. Anda juga. Nasihatnya, kalau Anda tidak cepat meninggalkan kekasih yang buruk, Anda tidak akan berpasangan dengan yang terbaik. Berapa banyak orang yang mengeluh tidak bisa move on itu tidak bisa move on dari orang jelek. Iya toh? Kenapa aku dikhianati? Aku telah menyerahkan semuanya. Tapi dia melupakan jasa-jasaku, gitu toh? Itu. Ayo, move on dari orang jelek memungkinkan Anda dapat yang baik. Good, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Melihat dari cerita 3 orang tadi di atas panggung dan dihubungkan dengan topik kita di kesempatan kali ini, tiada derita tanpa akhir, saya rasa banyak sekali sahabat super yang beruntung bisa hadir di studio yang juga langsung ingin menceritakan deritanya supaya bisa diselesaikan oleh Pak Mario. Ada di antara Anda yang ingin curhat? Bapak ya? Dan, oke, saya minta turun untuk naik ke atas panggung, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang ini. Baik, sudah ada 2 orang yang akan curhat kepada Pak Mario dan juga kepada Anda. Kita dengarkan seperti apa Pak Ari dan juga Pak Eldi. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya sebentar lagi tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Iya Pak. Ya makan gak enak gitu Pak. Bangsa nggak enak, ingat-ingat dia terus. Oh iya Pak. Terus lewat depan rumah dia aja sudah deg-degan. Ya, enggak Pak, enggak juga Pak itu. Dipersembahkan oleh Fine Seven. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sebelum sama-sama kita dengarkan seperti apa curhatnya dari 2 orang yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di atas panggung ini, saya ingin bertanya kepada Pak Mario. Tadi Pak Mario sempat mengatakan kita harus move on dari yang buruk untuk bisa mendapatkan yang baik. Nah, permasalahannya adalah banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, Pak. Masih terlalu fokus kepada masa lalu dan terkait dengan hal-hal buruk di masa lalunya. Bagaimana seperti ini? Super Mas Hilbram, yuk kita lihat cepat memesnya. Mario kecil itu nakal sekali, oke? Yang tergambar itu betul-betul terjadi, tapi untuk keselamatan banyak orang lebih baik tidak diceritakan. Tapi saya bersyukur sekali bahwa anak-anak saya tidak senakal saya dulu. Tetapi dari kenakalan itu saya jadi sadar sekali, seandainya saya jadi salah satu dari calon pasangan nomor 3, Black Campaign tidak mempan kepada saya. Karena orang bicara jelek tentang saya bilang, Anda cintai saya dulu atau sekarang? Ya toh? Jadi orang yang bicara, aku dibicarakan jelek, itu berarti orang yang terkena. Lebih baik kalau orang bilang, Pak Mario itu orangnya tidak pandai. Memang. Terus apa lagi? Kehilangan tenaga, Pak. Fitnah itu yang diterima dengan ikhlas, kehilangan tenaga. Kalau Pak Mario dulu mudanya nakal. Memang. Coba kalau Anda tahu seluruh ceritanya, Anda nggak akan cerita begitu. Karena memang, maka betapa kelamnya pun masa lalumu, masa depanmu suci. Saya paling banyak masalah yang harusnya saya sesali, tapi saya syukuri karena sekarang saya tidak begitu lagi. Mau tahu caranya berdamai dengan segera? Yuk ya.
Kalau Anda praktekkan ini, Anda langsung damai dengan semua yang sekarang Anda sesali. Ada tuh yang kalau diam-diam terus, astagfirullah, ada. Good, mau sembuh dari itu. Ini caranya, ikuti ya. Waktu Anda menyalahi seseorang di masa lalu yang Anda sesali sekarang, itu Anda yang sekarang atau Anda yang dulu? Anda yang dulu. Maka katakan kepada diri sendiri, Mario, itu Mario yang dulu. Mario yang dulu mampu melakukan itu, Mario yang sekarang lebih baik. Coba katakan itu diri sendiri. Itu kan Anda yang dulu toh, sekarang kan tidak begitu toh? Apa rasanya langsung? Damai. Itu dulu. Aku memang mampu melakukan itu, tapi dulu. Sekarang terima kasih Tuhan, aku sudah lebih baik. Itu loh caranya mendamaikan diri. You are a different person every day. Setiap hari Anda berubah, lebih baru. Maka syukuri yang sekarang, berterima kasihlah atas kenakalan yang dulu, lalu terimalah bahwa itu tidak lagi sekarang. Anda bersyukur. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Dan seperti apa curhat dari dua orang sahabat kita yang sudah hadir di atas panggung, kita dengarkan sama-sama. Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umur berapa Anda sekarang? 18 tahun. 18 tahun, super sekali. Anda di pelajaran termasuk yang mudah mengingat pelajaran atau yang agak sulit mengingat Pak? Mudah mengingat dan mudah juga lupa, Pak. Itu banyak namanya ingat, banyak mudah lupa, lupa. ya? Itu namanya mudah lupa. Apakah Anda termasuk yang cerdas, cepat mengerti, lalu lama ingat begitu, lalu bisa mengerjakan soal dengan mudah? Yang biasa aja Pak, yang nggak langsung cepat itu harus perlu pemahaman tersendiri. Padahal Anda banyak makan. Iya Pak. Itu loh Pak sebabnya. Banyak anak muda banyak makan tidak pandai karena gizi makanannya tidak jadi otak tapi jadi rambut. Itu dendam saya kepada orang yang rambutnya banyak. Nah, teruskan ceritanya. Begini ya Pak ya, kan saya masa-masa muda ini ya, SMA Pak ya. Oh ini SMA sekarang? Iya masih SMA. Oh super sekali. Jadi begini kan Pak, ya kan saya ingin seperti remaja-remaja lain ya, yang bisa merasakan apa yang namanya cinta, begitulah. Oh. Jadi Anda sekarang sama sekali belum merasakan cinta? Belum Pak, dari SD Pak malah. Jadi Anda belum tahu seperti apa cinta? Belum tahu Pak, bahkan digalauin juga belum tahu Pak rasanya kayak gimana. Jadi galau cinta juga belum tahu rasanya? Belum tahu Pak. Terus Anda kok ingin tahu kenapa? Ingin merasakan Pak. Ini sulit sekali ya. Orang yang tidak merasakan cinta, ingin merasakan cinta. Tapi nanti saya akan sampai ke sana. Tapi nanti dulu, apakah sudah ada wanita yang Anda dekati? Sudah Pak. Ada berapa banyak? Dari dulu atau sekarang? Oh dari dulu sudah? Dari SD Pak, saya dari coba. SD? Dari SD. Memang giat sekali. Oke, nah. Berapa sejak SD Pak? Ada 5 Pak yang saya ingat. Ada 5 Pak. Yang ingat? Ya. Oke. Ya 5. Ya. 5 aja cukup lah. 5. Good. Sudah ada 5, masa tidak ada dari mereka yang mengembalikan cinta Anda? Gak ada Pak. Ada yang belum saya pernah coba, ada juga yang saya sudah pernah coba. Istilah dicoba itu diapain? Ya itu Pak, dinyatakan. Ya dinyatakan. Iya. Nah, oke, beritahu saya bagaimana Anda menyatakan cinta? Aduh, banyak sekali. Ya, yang terakhir aja Pak ya. Ya, boleh. Ini saya pulang les Pak ya. Saya langsung ke rumahnya Pak. Ya. Maghrib. Saya minta dia keluar ke rumah. Mintanya bagaimana? Ya saya SMS kan nggak enak kan Pak. Ada orang tuanya takutnya saya dimarahi, takutnya membawa apa sih buruk-buruk gitu. Oke. Jadi saya SMS minta keluar, saya nyatakan Pak. Sebelum dia keluar ke pagar atau di luar? Di Rumah ya, di rumah langsung keluar ke. Anda temui? Iya, terus saya temui. mengatakannya bagaimana persisnya? Loh karena itu kalau Anda salah memang akan ditolak. Itu penting sekali, itu teknik. Suatu ketika saya akan uraikan lebih rinci. Tapi apa yang Anda katakan kepada dia? Gimana ya? Sebenarnya apa?
Saya di sini mau ngomong sesuatu kepada kamu. Ya, saya nggak mau berani sebutkan namanya ya. Nggak usah. Bisa nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, Pak. Iya. Terus Anda katakan apa? Ya, saat ini sebenarnya saya ingin ngajak kamu ke sini tuh ingin menyatakan perasaan kepada kamu. Terus dia tanya apa? Perasaan apa? Dia tuh jawab. Terus Anda jawabnya apa? Ya, sebenarnya saya tuh mencintai kamu gitu, menyayangi kamu. Izinkan saya nulis dulu Pak, sebentar. Saya mencintai kamu. Gitu toh kalimatnya? Ya. Ya, terus dia bilang apa? Hah? Kok bisa? Malah nanya balik, Pak. Kok bisa gitu? Terus Anda jawabnya apa? Ya, namanya juga perasaan, tapi saya juga ya kan karena sikap kamu baik, terus sesuai sama yang saya inginkan, karena dia baik. Jadi ya saya merasa dia itu baik buat saya, Pak. Makanya saya mencintai dia gitu, Pak. Terus? Saya bilang, oh begitu. Dia juga bingung, Pak. Bingung pada saat itu. Jadi kita sempat gak ada ngobrol, Pak. Jeda semenit, 2 menit, Pak. Gak ada. Diem-dieman. Ya, diem-dieman, Pak. Bingung. Lihat-lihatan nggak? Gini, ceweknya gini, sayanya gini. Kan menanti iya. kepastian, Pak. Gitu. Terus? Pas itu dia akhirnya jawab, ya udah nanti saya jawabnya via HP Pak, jadi via SMS, jadi nggak langsung dijawab langsung itu Pak. Ya udah, akhirnya tapi janji ya jawab. Ya dia jawab. Ternyata pas sudah sampai rumah dia nge-SMS saya. Apa SMS-nya? Kak mau tahu jawabannya nggak? Dia jawab gitu. Dia nanya. Iya, pakai SMS itu gitu. jadi dia yang memulai menanyakan Iya. gitu. Mau tahu jawabannya nggak? Ya saya kan ya jujur aja saya mau kan. Iya. Ya mau lah, masa digantungin gak jelas begini. Heeh. Nah, ya Jemuran maaf dia Kak. digantungin ya. Iya. Jawabannya itu udah terlalu nyaman jadi sahabat Pak. Dia bilang terlalu nyaman Iya jadi jadi sahabat. sahabat, jadi gitu Pak alasannya. Sekarang stop dulu. Saya sarjana bahasa dari IKIP Malang. Kita analisa ya. Bapak ingin tahu apa namanya cinta. Iya. Iya Pak. Bapak ini ngapain tadi? Ya ingin mencoba Pak. Nanti dulu. Ya maksudnya. Kan Bapak sudah menyatakan saya mencintai kamu. Iya. Terus Bapak ingin tahu apa itu cinta. Iya. Lah itu Bapak di atas ngapain? Sebetulnya dia sudah tahu cinta nggak? Tahu. Dia sudah menyatakan kok, aku mencintai kamu. Lalu dia nunduk, dia yang dangak, begitu kan? Bapak sudah tahu cinta. Iya. Tahu nggak salah satu tanda cinta? Bapak kalau nanti nonton lagi ya video MTGW, perhatikan. Dia sudah tumbuh karena cinta. Buktinya bajunya kekecilan mulai tadi begini. Perhatikan nggak? Mulai tadi tarik-tarik. Ini baju SMP apa ya? Anda sudah tumbuh, cinta itu menjadikan kita indah. Kenapa cinta pertama sulit dilupakan? Ayo. Bukan dia yang paling indah. Cinta pertama itu rata-rata masih kecil, yang laki-laki masih ingusan. Cinta pertama itu laki-lakinya rata-rata jelek-jelek. Betul, masih baby-baby, oke? Cinta pertama itu indah, bukan karena dia yang indah, itu pertama kali Anda merasa indah. Pertama kali you know yourself, I am in love. Pipi lebih rasanya, toh? Lihat ke cermin, hai, gitu. Itu loh. Disebut nama kita, disebut seperti suara biola itu. Pak, yuk, kalau Anda waktu mencintai itu, apakah Anda sulit tidur? Iya Pak. Makan rasanya nggak enak? Iya Pak. Ya makan gak enak gitu Pak. Bangsa nggak enak, ingat-ingat dia terus. Oh iya Pak. Terus lewat depan rumah dia aja sudah deg-degan. Ya, enggak Pak, enggak juga Pak itu. Terbatas Pak. Terbatas ya. Siap Pak. Soalnya jarang juga Pak lewat rumahnya Pak. Tapi kalau lewat rumahnya dia deg-degan nggak?
Iya Pak, ada perasaan gak tenang gitu. Nah, itu dia. Itu loh namanya cinta. Itu cinta, Pak. Bapak sudah jatuh cinta. Ya. So, langkah yang pertama adalah pakai baju yang lebih besar. Oke, lebih pantas. Siap. Lalu biarkan terjadi cinta itu. Wanita itu, Pak, kalau tidak dia yang lain. Jodoh Bapak sudah dilahirkan nggak kira-kira? Sudah Pak. Ya itu dia. Sudah. Tinggal ketemu toh? Iya Pak. Good. Ada berapa jodohnya? 1 Pak. 1 untuk jenis laki-laki ini. Iya. Betul. Begitu dia lebih berkelas, Pak, wanitanya lebih berkelas. Begitu dia lebih sukses, wanitanya lebih berkelas lagi. Kalau Bapak terus suka judi, pergaulan yang buruk-buruk, kelas istrinya seperti apa? Yang seperti itu juga. Sesuai. Jodoh kita banyak, tergantung kelasnya. Nah, Bapak mau jadi anak muda sekelas apa? Sekelas seperti Pak Mario, Pak. Wow, super sekali. See? Jadi kalau Anda kelasnya belum tinggi, tergesa-gesa jatuh cinta, wanitanya seperti apa? Yang seperti tidak tergesa-gesa juga, Pak. Good. Jadi kalau gitu harus apa, Sari? Harus lebih tenang lagi menghadapinya. Biarkan cinta terjadi, you know? Anda jadi pribadi yang lebih anggun, lebih gagah. Lebih gagah, 18 tahun, masih jauh sekali dari kedewasaan, dari kematangan seorang laki-laki. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita break dulu sebentar. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan ceritanya Pak Ari. Kira-kira seperti apa? Kalau tadi Pak Aldi sudah cerita ketika jatuh cinta, susah tidur, susah makan, tapi tetap banyak makannya walaupun susah nggak enak. Banyak, Pak, buktinya ini. Iya, nggak peduli enak atau enggak, yang penting banyak. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Akhirnya saya putusin pas saya mundur untuk mau bilang sama dia untuk oke, saya mundur. Tiba-tiba dia bilang, kamu enaknya ya, saya udah hilang hasrat sama suami saya gara-gara kamu. Dipersembahkan oleh Fine 7. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita dengarkan seperti apa curhat dari Pak Ari. So, Pak Ari, ini 18 tahun, Bapak umur berapa? 31 tahun, Pak. 31 tahun, lebih matang, lebih dewasa. Bapak harus mematang, nanti waktu umur 31 sudah anggun. Sudah menikah nggak kira-kira? Sudah, Pak. 31 tahun harus sudah, Pak. Harus sudah. Bapak sudah menikah? Alhamdulillah belum, Pak. Tuh. Alhamdulillah belum. Bapak syukuri itu sebagai bentuk pernyataan tidak ada pilihan atau sebetulnya Bapak lebih berbahagia kalau sudah menikah? Ya mensyukuri apa aja yang udah didapat sekarang ini, Pak. Kalau Anda bisa menikah, apakah Anda akan menikah sekarang? Iya. Iya. Berarti tadi alhamdulillah itu bentuk bercandaan. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Jangan dibercandain, Pak, karena Tuhan bisa teruskan itu. Ya toh, alhamdulillah saya sakit, itu bisa diteruskan. Jadi Bapak, ceritakan kepada kita mengapa Anda belum menikah sampai umur 31 ini. Sebenarnya sih saya nggak mau saya nggak cerita tentang itu, Pak. Tapi sebetulnya apa? Nggak. Jadi kira-kira 6 bulanan yang lalu saya kenalan sama seorang wanita. Kebetulan dia sudah berkeluarga. Nanti dulu. 6 bulan yang lalu berarti umur 30 setengah. Sekarang 31. Nah, sebelum ini berarti ada wanita-wanita lain? Ada. Ada. Mengapa belum ada yang jadi? Bisa dibilang mereka nggak serius. Mereka nggak serius. Wanita itu begitu ya. Kira-kira mengapa mereka tidak serius, Pak? Saya juga nggak mau terlalu menyalahkan merekanya. Mungkin saya lebih menyalahkan koreksi ke diri saya aja sih, Pak. Gitu. Gitu ya, Kak. Wanita itu lebih suka laki-laki biasa yang langsung melamar, Pak, daripada laki-laki berjambul jelly bling-bling yang hanya PHP. Iya, benar. Betul. Nah, apakah Bapak pernah meminta mereka menikahi Bapak? Ada satu pernah, tapi
ditolak. Nih, kalau Anda mau memperhatikan orang ini loh ya. Gunakan ini kalau saya dulu waktu masih muda melihat dosen mengajar atau guru mengajar itu saya banyak menggunakan ini huruf sret. Sret. Kalau ada e-nya dicatat supaya Anda sadar bahwa Anda juga diperhatikan orang. Tanda Anda berpikir dikeraskan. Coba ya. Kemarin ada 4 orang. Itu kan sebetulnya kemarin ada, kalau Anda mau anggun, diam. Kemarin ada 4 orang yang saya tengarai sebagai pelaku dari ini. Lihat, itu begitu Anda diam, Anda sangat berwenang. Tapi begitu kemarin ada 4 orang yang beliau banyak menggunakan itu ya. Apa kesannya bagi wanita? Tidak tegas. Itu loh Pak. Ya, kalau Anda tidak tampil di sini, Anda tidak diberitahu dengan cara seperti ini. Supaya Anda ingat sekali nih sekarang. Nah, jadi kalau gitu, apakah Anda sudah meminta salah satu dari mereka itu untuk menikahi Anda? Sudah. Sudah. Tapi nggak ditolak. 31 tahun dengan kebiasaan itu selama ini tidak ada yang memberitahu Anda, sekarang diberitahu Pak. Itu dihilangkan. Makasih Pak. Good. Jadi mengapa Anda tidak sampai sekarang belum berhasil meminta salah satu dari mereka? Mungkin memang belum waktunya Pak. Good. Betul. Memang belum waktunya. Lalu yang 6 bulan terakhir ini ada satu wanita yang khusus Anda kenal. Bisa dibilang begitu. Dan kebetulan dia juga udah married. Oh, dia sudah menikah? Iya. Udah punya anak juga. Sudah punya anak? Berapa iya. Anaknya? Anaknya 2. Sudah menikah apa masih menikah? Sudah menikah. Masih menikah. Masih menikah. Masih menikah. Oke. Nah, masalahnya apa? Oke, berjalan dengan waktu, dia sering curhat sama saya, masalah keluarganya, masalah suaminya, dan makin lama, saya sama dia makin dekat. Tapi saya mencoba untuk membatasinya itu, dan akhirnya dia mengutarakan suka sama saya. Dia duluan? Iya. Oke. Apa jawaban Anda? Saya nggak bilang jawaban iya atau enggak. Oh. Saya karena bingung aja Pak gitu loh. Kenapa pas sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu gitu loh. Terus yang menjadi penderitaan hati Anda apa? Nah, memang saya sama dia juga ada bisa dibilang urusan bisnis. Awalnya saya mau mundur, tapi karena saya memikir bisnis, saya nggak berani mundur. Tapi akhirnya saya mikir lagi, rezeki, maut, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau saya takut, kenapa saya masih takut sama kalau memang itu rezeki saya, nggak akan kemana. Akhirnya saya putusin pas saya mundur untuk mau bilang sama dia untuk oke, saya mundur. Dia bilang apa? Tiba-tiba dia bilang, kamu enaknya ya, gara-gara apa? Saya udah hilang hasrat sama suami saya gara-gara kamu. Hilang apa? Hasrat. Gara-gara Bapak? Iya. Apa yang Bapak lakukan sampai hasratnya hilang? Nggak tahu Pak, saya cuma menjadi pendengar yang baik saja selama ini sama dia. Pelik sekali ya? Pelik sekali. Nasihat Anda apa Pak? Harus tegas sama jangan perbanyak ngomong nya lagi. Bukan wanita lain, bukan wanita sudah menikah, bukan. He is the problem. Jadi dia dimanapun berada dengan sikap seperti ini will have the same problem. Dipersembahkan oleh Fine 7. Oppo Smartphone didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia.
Harus tegas. Jangan banyak ngomong Super banget. Wanita, siapa yang mau menasehati Pak Ari? Wanita, ada? Nasihati aja Pak Ari, silakan. Yes, Ibu. Ya. Nama Ibu? Saya Widiningsih dari Bekasi. Dari Bekasi. Ibu tolong dinasihati Pak Ari, karena masalah ini pelik ya. Oke. Pak Ari hendaklah berbuat tegas, jangan menggantung masalah, dan tinggalkan karena wanita itu telah berkeluarga, jelas bersuami dan punya anak 2. Carilah wanita yang masih sendiri, masih single, dan jangan sering itu akan menunjukkan ketidaktegasan Anda. Anda sebagai seorang laki-laki, dari berdirinya juga sudah kelihatan, tunjukkan bahwa saya adalah laki-laki. Nah, saya bisa bertanggung jawab seperti itu. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Super sekali. Gaya berdiri Pak Ari yang taruh tangan di kantong lalu begini kan? Iya. Tegas nggak ini laki-laki? Tidak Pak. See? Harus tegas. Kenapa pramugari itu kelihatan anggun dibandingkan wanita dalam tanda petik biasa? Karena mereka dilarang hip, dilarang berdiri di pinggul, dimarahi kalau kelihatan pramugari itu berdiri di pinggul. Mereka kelihatan anggul karena selalu berdiri di 2 pinggul. Lihat tuh kan jalannya, lihat. Enak. Ini belum pernah jadi pramugari, kelihatan. So, yang lebih tegas. Terima kasih banyak Ibu. Ada wanita lain yang mau menasihati. Yes, Ibu. Mikrofon, silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Iya, saran saya untuk Pak Ari, jelas sekali bahwa Anda itu masih belum tegas. Nah, kalau saya lihat dari perempuan yang telah menanggapi Anda, itu sebenarnya Anda sudah bisa menyeleksi apakah dia itu baik atau tidak, karena dia sebenarnya sudah bersuami. Seharusnya Anda itu sudah bisa menyeleksi, wah ini perempuan ini kurang baik. Bagaimana kalau perempuan ini melakukan hal yang sama ketika saat bersama dengan Bapak, seperti itu? Super sekali. Pak, ini kata baik. Kata baik. Beliau mengatakan itu bukan wanita baik. Wanita itu baik nggak, Pak? Baik. Ibu, dia itu baik. Hanya dia tidak baik untuk Pak Ari. Jadi wanita baik untuk yang sesuai dengannya, tapi untuk Bapak tidak. Karena sekarang tidak ada satu orang pun di ruangan ini mempunyai clear answer, jawaban yang jernih, jelas untuk masalah seperti ini. Sekarang, masalah beliau, masalah Pak Ari, apa? Simpulkan. Apa masalahnya? Apa nama dari masalah Pak Ari? Kan kalau nama, terlalu banyak makan, itu masalah. Itu kurang makan, itu masalah. Suka ngemut petasan, itu masalah tuh kan. Dia bolak-balik datang ke dokter, kenapa mulutnya lebar sekarang gitu. Yang terakhir lebih besar Pak petasannya. Oke, nah. Masalah kalau tidak dinamai tidak bisa diselesaikan. Ya. Kurang tidur, itu nama masalah toh? Bisa diselesaikan dengan cara mencukupkan tidur. Nama dari masalahnya Pak Ari apa? Kalau Anda tahu ini, saya puji Anda sampai setinggi langit. Apa nama dari masalah Pak Ari? Saya kasih kuncinya, 3 kata, 3 huruf. Nama dari masalah Pak Ari adalah Ari. Masalah hidupnya itu dia. He is the problem, Pak. Bukan wanita lain, bukan wanita sudah menikah, bukan. He is the problem. Jadi dia dimanapun berada dengan sikap seperti ini will have the same problem.
Jadi Bapak, you have to be a new person. A new person, Pak. Yang anggun, yang ikhlas. Semakin Anda berserah kepada Tuhan, semakin rencana Tuhan bergerak. God's plan will not work for you if you do not work your life. Rencana Tuhan itu tidak berperan kalau Anda tidak berperan dalam kehidupan. So, Bapak hidupnya seperti mengalir saja. Dan kenapa wanita itu cocok? Wanita itu pasti lebih suka maksa, lebih tegas, lebih kaku, lebih keras orangnya. Anda membutuhkan wanita yang ngatur, yang ngontrol. Jadi makanya dia mudah tertarik kepada wanita yang kuat seperti itu. Wanita yang lemah, sama-sama lemahnya. Ya toh? Jadi, aku mencintaimu. Gitu toh? Kirim SMS ya jawabannya. Terus jawabannya apa? Gua nggak punya pulsa. Dengan pribadi yang baru, datang hak baru bagi kehidupan Anda, Pak. Dan Anda tidak terlambat. Hidup ini seperti ketepel. Harusnya kedewasaannya ikut umurnya. Umur 18, dewasa 18. Umur 20, dewasa 20. 60, dewasa 60. Tapi ada orang yang badannya sudah menua 30 tahun, badannya, jiwanya masih 15. 40 tahun, masih 16. Ini seperti ketepel. Kalau dia insaf, jepret beserta semua rezekinya. Itu, Pak. So, sekarang masalah paling besar dalam hidup Anda adalah Ari. Yang harus diselesaikan adalah Ari, be a good person. Caranya, ambil orang-orang baik yang berhasil, pelajari lalu tiru. Aku mau jadi seperti dia, aku mau jadi seperti dia. Itu. Nasihatnya untuk dia. Nasihati, Pak. Ya, when it's time, it's time. Tuh, kalau sudah waktunya, waktunya. Jadi? Ya, no need to rush. Juga nggak harus tergesa-gesa. Siap. Kalau dia sudah 31 tahun, Pak, apa nasihatnya? Kalau seandainya dia sudah 31 tahun, belum punya wanita yang baik dalam hidupnya, apa nasihat Anda? Dicoba lagi terus. Dicoba lagi dengan wanita yang sama yang bermasalah atau? Berbeda. Berbeda. Very good. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, let love happens. Biarkan cinta itu terjadi. Cinta itu tidak untuk dicari. Cinta itu untuk diizinkan menemukan diri Anda. Pegang dalilnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, maka jadilah seindah-indahnya wanita. Bergaul dalam lingkungan yang baik. Oke? Laki-laki menyukai wanita yang bersih. Clean is sexy. Bersih kata-katanya, bersih pikirannya, bersih penampilannya. Lihat. Dan laki-laki disukai karena keberhasilannya. So, jadi yang lebih gagah, Pak. Pakai baju seputih mungkin, celana segelap mungkin. Laki-laki mudah dilihat berhasil kalau bajunya terang sekali, celananya gelap. Ikat pinggangnya hitam, mengkilat, sepatunya juga mengkilat. Berdiri gagah, mengangguknya pelan. Kirim SMS ya jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Super. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, tapi tunggu dulu sebentar karena ada hadiah untuk Anda berdua. Kami akan berikan Oppo smartphone untuk Anda. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Mas Rizky. Ya, masing-masing mendapatkan Oppo Joy. Untuk Anda, silakan kembali ke belakang dulu, kami akan data dan silakan diambil Oppo Joy-nya. Baik, kami akan break dulu untuk sementara, tapi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap bersama kami, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kenapa kamu tidak mau menuruti nasihat mama? Gitu kan mamanya bilang, ini baik. Ya, tapi itu dari malaikat yang aku belum kenal, Ma. Gitu kan? Teman-temanku nggak baik. Iya, ini kan setan tapi sudah kenal lama sejak SD. Kami lanjutkan lagi MTGW Mario Teguh Golden Ways di bulan suci Ramadan ini menemani Anda sambil menikmati indah dan damainya bulan suci. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario tadi sesuai dengan nasihat Pak Mario kepada Pak Ari. Bicara mengenai berubah menjadi Ari yang lebih baru. Kita semua ingin menjadi pribadi yang lebih baru. Apakah
setiap ada masalah kita harus berubah, Pak? Bagaimana menghadapinya? Super sekali Mas Ibram. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat memesnya ya. Perubahan memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi tidak ada kebahagiaan yang bisa dicapai tanpa perubahan. Kalau Anda sudah tahu harus berubah, tapi tidak berubah karena apa? Takut berubah tidak ada gunanya. Ya, oke. Kita ini jenis manusia yang agak aneh. Karena kita lebih suka bersahabat dengan setan yang sudah kita kenal lama daripada malaikat yang baru kenal. Ya toh? Kenapa kamu tidak mau menuruti nasihat mama? Gitu kan mamanya bilang. Ini baik. Ya, tapi itu dari malaikat yang aku belum kenal, Ma. Gitu kan? Teman-temanku nggak baik. Iya, ini kan setan tapi sudah kenal lama sejak SD. Ayo, bukankah kita itu mengatakan apakah berubah jadi orang baik itu mudah? Tidak. Saya ingin dengar suara Anda. Apakah berubah menjadi orang baik itu mudah? Tidak. Berarti berubah jadi orang baik itu sulit. Iya. Iya. Sudah mulai kelihatan kedengaran ada salah dalam jawaban Anda? Orang yang mengatakan berubah jadi orang baik itu sulit karena lebih mudah baginya jadi orang tidak baik. Hati-hati loh ya. Kalau Anda mengeluh berubah itu sulit Pak Mario, berarti dia lebih mudah jadi orang tidak baik. Berarti di sistem keseluruhan jiwanya lebih berpihak kepada menikmati keburukan daripada menikmati hasil dari kebaikan. Contohnya, Anda bermelek-melekan, gitu, bangun pagi untuk nonton bola, teriak-teriak karena taruhannya kalah, waktu temannya sedang asyik tahajud. Oke? Nah sekarang, kira-kira yang nanti masa depan studinya lebih baik yang mana? Yang lebih serius. Good. Nah, sekarang, orang bilang, yuk nggak bisa menikmati bola, begitu toh? Yang sukses bisa menikmati bola di Barcelona. Bisa pergi ke Manchester United di markasnya. Atau bisa mencoba tendang bola bersama Ronaldo. Nah, yang maksain tidak sekolah karena nonton bola kemana dia? Itu loh. Setan ahli membuat anak muda mendahulukan kesenangan sekarang untuk gagal di masa depan. Itu sebabnya mendidikkan kebaikan itu sulit karena kita lebih berpihak kepada keburukan. Nah, kenapa kok ada anak muda lebih mudah melakukan keburukan daripada kebaikan? Ibunya, ayahnya tidak mencegah pemburukan sejak awal. Ibunya dan ayahnya tidak menegurnya. Perubahan yang utama pada anak yang nakal adalah perubahan ibu dan ayahnya. Perubahan tidak bisa dihindari. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Perubahan tidak bisa dihindari. Dan saya juga mengajak Anda untuk mengirimkan foto unik atau juga video yang berhubungan dengan MTGW, Mario Teguh Golden Way. Silahkan di alamat email yang ada di layar kaca Anda. Anda bisa lihat di sana, apapun bentuknya, foto yang seunik mungkin, sekreatif mungkin, video juga bisa Anda kirimkan melalui email karena akan mendapatkan hadiah merchandise dari Oppo Smartphone. Dan di kesempatan kali ini, yang berhasil mendapatkan merchandise dari Oppo Smartphone adalah gambar ini. Tuh, Pak Mario bisa jelaskan. Beliau ini rumahnya sedang renovasi. Tapi Golden Ways harus jalan. Lihat tuh ya, kusennya kan masih pasang tuh. Tapi dipastikan TV ada di situ dan duduk dengan sangat anggun. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hati-hati dalam penghargaan Anda dalam silaturahim. Karena Tuhan itu menyampaikan nasihat dari manapun. Bisa dari celoteh anak kecil, dari perilaku ayam yang kaget karena sesuatu, terutama dari pertemuan-pertemuan yang mulia. Ada yang namanya the sweet communion. Berkumpulnya yang manis dari orang-orang baik. Itu lebih cenderung diisi oleh hikmah. Oleh pelajaran yang mencerahkan kita. Jadi mudah-mudahan ibu ini segera rumahnya selesai. Dan punya layar 63 inci khusus untuk nonton Golden Ways. Gitu. Amin.
Baik, selamat untuk Anda yang sudah mengirimkan gambar itu dan Anda berhasil mendapatkan merchandise dari Oppo Smartphone. Kalau Anda masih juga ingin mendapatkan seperti Ibu tadi, silakan Anda kirimkan keunikan Anda, ketertarikan Anda melalui gambar ataupun video melalui email yang ada di layar TV Anda. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Ya, sahabat-sahabat yang baik hati, yuk kita masuk ke memes kita yang terakhir ini. Jika rasa deritamu disebabkan oleh kesalahan sikapmu, maka sesungguhnya kebahagiaanmu menunggu perbaikan sikapmu. Ya, orang yang punya kebiasaan mengganggu kepiting, ya seperti itulah. Oke, seperti tadi saya contohkan, orang yang merokok sambil menyalakan petasan, itu cari masalah. Apalagi petasannya seukuran dengan rokoknya. Itu, rokok. Nyalakan petasan, petasannya di kanan, dinyalakan, ditaruh di mulutnya, rokoknya dibuang. Sudah terjadi. Ada satu lagi. Ada orang, ini terjadi di Situbondo, waktu saya masih tinggal di Situbondo. Selalu bawa banyak barang. Di kantongnya tuh ada saja banyak barang. Jadi bisa ditaruh di tas pun nggak ditaruh di kantongnya. Jadi sampai bendol besar begitu. Itu lebaran, dia belikan petasan banting untuk anak-anaknya. Ditaruh di mana petasan banting? Satu plastik. Kantong. Terus naik angkutan umum, geronjalan. Apa yang terjadi? Itu baik. Petasan injak di luar itu kemana-mana, apalagi di dalam. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang sebetulnya sekarang yang mengeluh tentang deritanya, sebetulnya adalah derita yang dipilihnya sendiri. Bergaul dengan orang-orang yang mulutnya tidak baik, mendengarkan orang-orang yang komentarnya tidak baik, tidak menghadiahkan diri bagi kebahagiaan sesama. Tuh, tidak membahagiakan ibunya. Dia memilih bergaul dengan teman-temannya, padahal saat kita gagal, itu teman pergi. Tapi ibunda tidak pernah. Gitu? Siap, semua penjahat yang tertangkap itu rata-rata di mana? Dekat rumahnya. Ada homing insting, ada insting untuk pulang ke rumah. Terutama saat seorang anak kembali sadar dia punya ibu. Waktu Anda gagah itu lupa. Tapi begitu Anda menderita, you will call your mom. Mami, ibu, bunda, mbok. Gitu? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda menderita, pesannya, apakah itu penderitaan sebetulnya atau hanya rasa derita dari penderitaan yang lama? Kedua, kalau Anda menderita yang seperti tidak pernah selesai, apakah karena Anda melanjutkan sikap kehidupan yang sama? Ketiga, apakah sebetulnya Anda sudah tahu ilmu keberhasilan hidup? Oh, sudah nonton Golden Way setiap minggu, ikut pengajian, ikut persekutuan doa, sudah baca semua buku keberhasilan. Kok belum berhasil? Belum melaksanakan. Anda belum tegas melaksanakan yang sudah Anda ketahui. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan di bulan yang suci ini, kita semua tidak hanya dimudahkan masalah-masalah kehidupannya, tapi lebih dikuatkan, dimampukan, sehingga apapun yang dihadiahkan oleh kehidupan sebagai masalah, kita lampaui untuk naik ke kelas kehidupan yang lebih tinggi. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Pak Mario. Dan terima kasih Anda sudah mengizinkan kami menemani Anda di indahnya bulan suci ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar. Sampai minggu depan di Mario Teguh Golden Ways.